saya mencoba mengangkat isu ya, media and politics in the age of distrust. Kalau kita bicara mengenai emotional respon, ya, respon emosi terhadap kandidat tertentu, sebetulnya studinya banyak. Ini saya ambil dari sejumlah studi ya. Dua yang sangat penting yaitu antusiasme dan kecemasan. Jadi orang itu apakah antusias terhadap kandidat tertentu atau cemas terhadap kandidat tertentu. Antusiasme di sini termasuk juga di dalamnya harapan, simpati, rasa bangga ya, terhadap kandidat tersebut. Nah, antusiasme ini yang akan membuat orang ya, masyarakat mendekat ke kandidat tersebut, kemudian memilih kandidat tersebut tentunya ya. Nah, emosi yang lain itu kecemasan terhadap kandidat tertentu itu, termasuk di dalamnya rasa takut, marah, tidak nyaman, dan barangkali malah ekstrim sekali jijik gitu ya, jijik terhadap kandidat tersebut. Di Indonesia sudah banyak nih ekspresi-ekspresi itu ya, jijik terhadap kandidat tersebut. Emosi ini tentunya akan menjauhkan orang dan membuat mereka tidak akan vote, memberikan suara terhadap kandidat tersebut. Yang menarik ya, yang perlu dicatat di sini, dua hal ini tidak ada dalam satu kontinum ya, tidak ada dalam satu kontinum. Jadi kalau nggak antusias itu cemas, nggak gitu. Atau kalau cemas berarti nggak jadi tidak dalam satu kontinum ya. Dia dua kontinum yang berbeda. Dalam arti begini, kalau kandidat itu ingin mendapatkan suara, mestinya yang ditekankan adalah menggalang antusiasme terhadap dirinya. Jadi itu satu. Dia nggak akan dapat suara, ya, tidak akan mendapatkan suara hanya menjelek-jelekkan orang lain, ya, menjelekkan kandidat lain. Bisa saja kandidat lain yang dijelekkannya itu memang menjadi jelek di hadapan publik, tapi suara belum tentu pergi ke dia, ya. Apalagi kalau ini three way race gitu ya, bisa-bisa rugi itu, tekok ya, attacking kandidat A, suaranya nggak pergi ke kita, tapi pergi ke orang lain misalnya gitu. Ini yang perlu ditekankan. Sebetulnya jadinya, kalau mau memastikan vote terhadap kita, jadi yang harus kita bangun adalah antusiasme publik terhadap kita, simpati, rasa bangga, rasa suka, harapan ya, harapan yang muncul bersama kita, itu yang harus ditekankan. Oke, pertanyaannya ini nanti di 2024 yang mana kira-kira yang akan banyak muncul ya? Biasanya secara sekilas saja, kalau nggak punya bahan, nggak punya modal untuk mengajak orang untuk punya harapan terhadap kita, punya simpati terhadap kita dan bangga terhadap kita, maka modalnya yang jelek-jelekin orang lain aja, ya. Jadi itu penting itu untuk dicatat. Nanti pertanyaannya kemudian kalau partai kita punya apa untuk dibanggakan, gitu ya. Nah, itu yang perlu ya, yang perlu kemudian di scrutinize gitu oleh media dan didorong saya kira, sehingga 2024 itu mudah-mudahan emosi yang disentuh itu mudah-mudahan lebih banyak yang membangun antusiasme, artinya positif, dibanding menjelek-jelekkan orang lain saja ya. Oke, ini dasar, ini premis awal yang dari yang mendasari nanti seluruh pembicaraan saya. Ini laporan dari The Edelman Trust Barometer ya. Trust Barometer ini macam-macam ceritanya sih. Satu aja yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwa hari ini di dunia ini global ya, Indonesia termasuk di dalamnya. Global ya, secara global itu distrust, ketidakpercayaan itu tuh menjadi emotional default-nya, society's default emotions. Jadi default-nya itu kalau dapat informasi atau berhadapan orang baru itu nggak percaya dulu gitu, distrust. Jadi emotional distrust-nya, emotional default-nya itu distrust. Ini ya. Ini studi besar dilakukan di 28 negara, lebih dari 36.000 responden, sekitar 1.150 plus responden per negara. Ini kira-kira kalau di random gitu mungkin
Ini kira-kira random ya ininya ya, studinya. Jadi seperti sekali lagi, distrust itu default emotions masyarakat hari ini, ya, nggak percaya dulu gitu ya. Nah, ini dasarnya. Yang menarik ini, nah yang paling nggak ditrusted itu tiga di ujung itu, ya. Government leaders, journalists, CEOs itu nggak dipercaya itu, ya. Yang paling nggak dipercaya itu, ya. Jurnalis itu sekarang ya in that kind of positions. Jadi dalam Edelman Report ini kalau di atas 50 itu distrust, ya. Distrust itu. Jadi ya government leaders, journalists, CEO. Masyarakat tuh secara umum lagi global ini sebetulnya Indonesia perlu di studi lebih detail juga tentang ini ya. More convinced we are being lied to by societal leaders. Jadi orang yang percaya ya jurnalis dan reporter itu misleading, lied, ya, bohong gitu itu 67%. Kalau government 66%, business leaders 63%. Orang nggak percaya ini, ya. Jadi 67%, 66%, 63% orang itu percaya bahwa ya jurnalis, my country atau business leader itu purposely trying to mislead people. Ini environment ekosistemnya di iklimnya seperti ini. Barangkali ini nggak bisa dilepaskan juga ya, tidak bisa dilepaskan dari ini kita bicara media sosial media dalam satu paket ya, tapi tidak bisa dilepaskan dari konten-konten yang spreading online. Ini contoh aja di dalam saat pandemi ya, infodemik yang beredar itu luar biasa, ya kan, makanya disebutnya sampai infodemik ya. Sama-sama virusnya pandemik, informasinya infodemik gitu. Begitu buruknya juga gitu, dan isinya macam-macam, ada misinformation, disinformation, malinformation. Begitu dominan gitu ya, begitu kuatnya, begitu banyaknya gitu ya, sehingga memang sulit untuk tidak menimbulkan atau memunculkan iklim distrust tadi ya, distrustful, tidak percaya terhadap sebetulnya siapapun. Kemudian ke depan ini sebetulnya yang muncul adalah uncertainty untuk para voters ya. Bagi voters itu uncertainty di tengah-tengah age of distrust tadi itu yang muncul uncertainty, ketidakpastian. Sekali lagi kita hidup di dalam masa yang penuh ketidakpastian ya, apalagi ada alternative facts gitu. Tadi there is no common ground anymore sebetulnya. Common ground ini sudah enggak, karena orang masing-masing punya quote-unquote alternative facts. Sebetulnya itu kan ironi betul ya. Opinion bisa punya different opinions, tapi facts mestinya nggak bisa dong. Facts-nya mestinya sama kan gitu ya. Jadi distrust sekali lagi is now society's default emotions. Nah, saya ingin lebih masuk sedikit gitu ya, sedikit saja, agak psikologis sedikit sekali. Kalau kita bicara mengenai distrust, secara psikologis itu stages-nya seperti ini kira-kira. Pertama memunculkan doubt ya, keraguan ya, keraguan terhadap apapun tadi itu. Kemudian muncul suspicion, kecurigaan. Setelah muncul kecurigaan, anxiety, muncul kecemasan, fear, ya. Nah, kalau udah takut ya harus self protect kan, dengan cara apapun, protecting, mencoba memproteksi diri, melindungi diri. Transpose ini, kondisi seperti ini atau perasaan psikologis seperti ini, ya, ke dalam ranah politik, ya. Nah, kalau ini ditransfer gitu ya ke ranah politik, maka yang muncul sebetulnya adalah politik of fears, ya, politik ketakutan, ya, karena emosi itu adalah sumber energi yang luar biasa. Orang kalau takut itu kalau nggak fight ya flight gitu ya. Orang kalau takut
di ujung sana tadi itu, dia fight atau dia uh, lari kan gitu ya. Jadi emosi ini sumber energi yang luar biasa, dan politisi ngerti betul saya kira, maka dimanfaatkan betul-betul gitu ya, dimanfaatkan betul untuk tadi itu menggalang suara, mendulang suara ya. Maka political fear menjadi sangat-sangat mungkin muncul. Nah, karakteristiknya biasanya di political fears ini bahasanya akan pakai bahasa-bahasa yang populis barangkali ya, populist communications, yang biasanya itu elemennya itu kira-kira yang pertama kali diusung itu polarisasi ya. Kemudian anti elitism ini elitnya itu bisa apa saja ya. Kemudian yang ketiga exclusionism ya, eksklusif sekali biasanya. Jadi sekali lagi dia mengusung polarisasi, societal divide gitu antara in group, kelompokku ya, dan out group, antara kami, kita, the people, rakyat dengan mereka gitu. Nah, kami dan mereka ini bisa macam-macam ini ya, bisa macam-macam tergantung konteks. Kalau di Belanda misalnya ya, di Belanda natif itu orang Belanda asli, nativis mereka penjelasannya, nativis semacam putra daerah lah gitu ya, orang Belanda asli gitu. Merekanya siapa? Ya kaum imigran. Itu di Eropa kurang lebih seperti itu semua barangkali. Ininya apa namanya? Divide-nya seperti itu ya. Dan itu kemudian kami itu selalu morally superior ya. Selalu di pihak yang benar, selalu yang teraniaya, selalu yang terpinggirkan, selalu yang terancam, selalu yang tereksploitasi, dieksploitasi. Nanti saya nggak akan sebut sekarang di sini, mudah-mudahan muncul dalam diskusi, karena saya kira kita semua merasakan ini banyak juga muncul di Indonesia gitu ya. Kemudian, nah ini mengatasnamakan rakyat tadi, we the people, perjuangannya untuk rakyat, untuk bahasa lain barangkali umat ya. Yang seperti itu, everything else di luar itu adalah keliru, salah ya, dan morally inferior. Saya ingin dengan latar belakang tadi itu kita menengok Amerika, belajar dari kasus Amerika tahun 2016 dan kemudian 2020, Trump lah, ini eranya Trump. Jadi kalau di Amerika itu secara tradisional seseorang itu harus memiliki quote-unquote kepantasan gitu ya, untuk menduduki jabatan politik, apalagi presiden. Artinya orang itu harus knowledgeable, harus commanding, harus kompeten, harus dignified, serius, dan konsisten. Itu traditionally seperti itu. Ya. Nah, tahun 2016, ini yang menarik. 2016, dukungan dan hormat terhadap institusi politik itu tergerus tajam. Tergerus sangat tajam. Jadi ini catatan saja. Tahun 2016 itu most American don't have much confidence in media. Jadi tahun 2016, sekitar tahun 2016-an, itu masyarakat Amerika nggak percaya sama media, nggak percaya sama institusi kepresidenan, ya, Kongres, Supreme Court bahkan, ya. Hari ini lebih seru lagi, Supreme Court itu diprotes kanan kiri, ya, Supreme Court ya, carang betul itu sebetulnya. Bahkan sekarang Supreme Court Amerika itu dibarikade kayak apa namanya, benteng gitu. Supreme Court Justice-nya, hakim agungnya bahkan diancam gitu ya, bahkan diancam untuk dibunuh baru seminggu yang lalu gitu, salah satu paling tidak. Institusi yang dipercaya ya, yang masih dipercaya cuma militer ya, military, police, dan small business ya, yang sekitar di atas 50%. Kemudian overall ranking ya, itu dalam semua aspek tadi itu lebih rendah dari sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi ada lompatan ketidakpercayaan. Kemudian sebagian besar orang Amerika juga tidak puas ya dengan bagaimana negeri ini dijalankan tahun 2017 studi. Kemudian most American juga merasa ya bahwa negaranya itu jalan ke arah yang keliru gitu, yang salah gitu. Nah, dalam iklim yang penuh distrust ini, politik of fear dan populist communications berjaya luar biasa. Meski biaya sosialnya nanti kita lihat sangat-sangat mahal, luar biasa mahal. Mereka struggle luar biasa hari ini untuk mencoba mengoreksi
kerusakan-kerusakan yang muncul oleh karena the political fears ini. Muncullah orang seperti Trump. Trump itu kan kalau dengan standar kepantasan yang tadi itu udah nggak pantas banget gitu. Ini saya ambil memang ini agak ekstrim, tapi sebetulnya lumayan faktual itu yang disampaikan di sini. Ini memang dari salah satu pamflet anti Trump ya. Tapi Trump itu lihat itu listnya itu panjang banget dia, sudah nggak pantas banget. Bahkan kalau nggak dipenjara aja masih untung sebetulnya Trump itu. Ya, tapi dia ini sangat-sangat apa namanya tak pantas loh jadi presiden ya. Saya nggak perlu sebut lah, Anda Ibu Bapak sekalian bisa membacanya ya seperti ini. Tapi lihat ini kemudian ya, ingat ya, iklimnya tidak percaya pemerintah, tidak percaya elit yang memerintah sekarang ya, perlu orang baru dari luar ya. So the best choice for the president itu satu God, dua Jesus. Kalau nggak ada dua itu siapa? Trump. Jadi Trump itu dijadikan alternatif ya dari Tuhan atau Yesus dalam hal ini. Ya. Jadi dan orang yang nggak percaya, ini kita bisa lihat kan, ini datanya dari mana, kubu mana yang mengusung ini. Trump itu didukung oleh kelompok evangelical ya, evangelical Christian secara sangat luar biasa gitu. Jadi di luar ini keliru pokoknya. Ini saya ingin melontarkan gambar-gambar apa namanya untuk memberi nuansa ya supaya kelihatan betul gitu. Jesus for Trump ya, divide-nya tadi. Diskusi antara setan dengan kalau Clinton wins ya, if I win, Clinton win, itu katanya setan. Yesus bilang, no, not if I can help. Lawannya digambarkan sebagai ya dekat dengan ISIS gitu. Coba Presiden Amerika kong kali kong sama ISIS ya. Ini disebar di Alex Jones ya, sangat berpengaruh. Apa namanya? Outlet hoax yang luar biasa berpengaruh. Ini divide, sekali lagi tadi divide, tapi divide-nya terhadap elitism ya. Trump datang untuk membersihkan swamp, rawa-rawa Washington, elit-elit Washington itu. Swamp dalam bahasa Amerika itu konotasinya isinya buaya, ya. Itu di situ ada buaya, ada tikus segala macam, dan di dalamnya ada Hillary Clinton, ada siapa namanya, Paul Ryan, ada Podesta, itu semua elit-elit Washington katanya. Ini perlu dibersihkan. Saya yang akan membersihkan. Ini total lies ya, kebohongan yang luar biasa nih. Lynching of non-Christian, non-Muslim di negara-negara Muslim misalnya ya. Kemudian yang tadi itu Trump waktu apa namanya 9/11 tadi itu orang-orang Muslim di New Jersey di seberangnya World Trade Center itu nari-nari, itu semua tentunya nggak benar, tapi itu dipakai. Ini kalau Bapak Ibu familiar dengan Amerika, ini Confederate flag, ya. Confederate flag itu benderanya kaum segregasionis, yang dalam hal ini hari ini konotasinya itu white supremacist, ya. Trump for 2016, this is the real America, ya, real America. Dan by the way, mereka kencang banget, don't educate me, ya, don't educate me. Ya. Jadi upaya-upaya untuk mengatakan itu Anda rasis dan sebagainya, just don't educate me, ya, on this. Ini masih ya contoh saja gitu ya. 19 Muslim immigrant, salah banget, yang bunuh, yang nyerang itu bukan imigran gitu kan ya. Tapi ini yang beredar ini. Jadi anti imigran muncul luar biasa. Jadi semua keterpurukan Amerika itu karena imigran, karena orang Meksiko kayak gitu-gitu ya, yang Muslim dan seterusnya, diblame seperti itu. Dan itu generating fears tadi itu, generating fears yang luar biasa. Dan Demokrat itu diasosiasikan ya, membiarkan itu terjadi. Kalau toh tidak berpartisipasi, membiarkan hal itu terjadi. Kandidat lain ini, Trump dalam ini, yang akan menyelesaikan. Dan ujungnya nih, Christian konservatif for Trump. Ya. Divide yang luar biasa, if you are not with Trump, you are not with God, gitu ya. Kalau Anda nggak milih Trump, Anda nggak bersama Tuhan. Seterusnya. Saya mengambil Amerika sebagai contoh, karena Amerika itu the first democracy.
dulu ketika kita bertransisi awal menuju demokrasi, democratizing ketika itu, kita diajari kita ini ingin transisi ini menuju kepada consolidated demokrasi, demokrasi yang terkonsolidasi. Contohnya kayak apa sih demokrasi yang terkonsolidasi itu? Tengok Amerika gitu kira-kira ya, tengok negara-negara Eropa itu. Sekarang hari ini ya negara yang 10-15 tahun yang lalu kita anggap sebagai mapan betul demokrasinya, itu porak-poranda ya, porak-poranda oleh karena the politic of fears ini. Ongkos sosialnya luar biasa besar. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan sebetulnya terkait dengan media? Apa yang bisa dilakukan oleh media sebetulnya ya, dan oleh kita semua? Ya sederhananya di bank pribang dan fact check gitu ya. Di bank itu pokoknya kalau ada berita yang salah dan sebagainya itu ya dibuktikan itu salah. Kalau pre-bank itu sebelum muncul berita-berita yang salah, berita yang benar dikeluarin dulu. Gitu. Kemudian fact check, saya kira ini yang terakhir ini fact check ini kalau di konteks Amerika itu dilakukan oleh Washington Post sebetulnya. Setiap ucapannya Trump, setiap pidatonya Trump, ucapannya, Twitternya itu di fact check. Dan itu selalu, makanya Trump itu tercatat punya sekian ribu kebohongan gitu ya. Hampir semua yang dia sampaikan dicek dan kebohongannya ditunjukkan, dan kemudian itu disebar, dan itu saya kira efektif untuk membuat Trump itu ya stay, hanya pemilihnya Trump itu nggak berkembang ketika dia jadi presiden, bahkan tergerus, dan ketika 2020 election bisa dikalahkan. Apakah efektif itu ya pre-bank, di bank, fact check tadi itu, tapi harus disuarakan ya. Ini contoh kecil saja dalam satu studi, ternyata hoax buster walaupun jumlahnya kecil itu matters gitu ya, punya pengaruh. Ini contohnya begini. Jadi di dalam satu chamber, dalam satu satu grup lah ya, dalam satu grup disebar di situ hoax, macam-macam hoax. Dua kelompok, yang satu ini diisi atau ada di dalamnya yang mendibang hoax tadi itu, sementara yang lain tidak. Ini kita bisa lihat bahwa di kelompok di mana hoax itu selalu di-challenge di bank, itu penyebarannya atau sebarannya menjadi relatif lebih kecil daripada yang lain. Barangkali kita bisa mencoba mereka-reka melakukan ini.